perseteruan antar tetangga antara imam muslimin atau akrab disapa Yai Mim, mantan dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Nurul Sahara, pemilik rental mobil, viral di media sosial. Perselisihan yang bermula dari tanah wakaf untuk jalan warga itu kini melebar hingga berujung pada pengusiran Yai Mim dari kediamannya di perumahan Joyogran Kafling Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini bermula dari persoalan batas tanah hingga lokasi parkir mobil rental milik Sahara yang dinilai mengganggu aktivitas keluar masuk mobil Yai Mim. Namun, situasi kian memanas setelah Sahara merekam pertengkaran itu lalu mengunggahnya di media sosial. Sahara juga membumbui video itu dengan caption yang dianggap menyudutkan Yai Mim. Puncaknya beredar video yang memperlihatkan Yai Mim berguling-guling di tanah hingga Yai Mim ke kantor polisi dengan kepala diperban. Berikut awal mula perseteruan berdasarkan versi Yai Mim. Istri Yai Mim, Rosida Fiknesvari, menuturkan perseteruannya dengan Sahara bermula saat ia pulang dari Jakarta pada 7 Agustus 2025. Setibanya di rumah, ada mobil rental milik Sahara yang terparkir di depan pintu pagar kediamannya. Padahal di pagar itu sudah tertera imbauan berbunyi, dimohon tidak parkir di depan pintu. Ia dan Yai Mim menunggu hingga pukul 22 WIB, namun mobil tersebut tidak segera dipindahkan. Pukul 23 WIB, Rosida memberanikan diri menghubungi driver yang merupakan karyawan Sahara. Namun, tak ada respons. Rosida dan Yai Mim lantas memutuskan untuk tidur. Namun, saat kembali dilihat pukul 2 WIB, mobil itu belum juga dipindahkan. Padahal, subuh, Yai Mim harus pergi ke masjid untuk menghadiri pengajian. Jam 2 pagi mobil belum dipindah juga, saya tunggu sampai jam 2:30 gak dipindah, saya bangunin drivernya di garasi mereka, kata Rosida dalam tayangan YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah Senin, 29 September 2025. Garasi itu berada di sebelah rumah Sahara, berupa bangunan semi permanen terbuka. Di garasi inilah driver Sahara tidur. Saya bangunin, badannya saya goncang-goncangin gak bangun-bangun, terus saya telepon Bu Sahara. Pertama saya telepon Bu Sahara bilang, bangunin aja Mbak anak-anak, oke saya bangunin lagi, tutur Rosida. Namun, karyawan Sahara tetap terlelap tidur meski telah dibangunkan oleh Rosida berulang kali. Saya telepon kedua kalinya, Mbak ini anak-anak tetap gak bisa dibangunin, terus Bu Sahara tetap bilang, bangunin Mbak sampai bisa. Saya bangunin lagi untuk ketiga kalinya saya telepon dia, Mbak, ini anak-anak gak bisa dibangunin, ya udah kalau gitu pindahin sendiri ya mobilnya, paparnya menirukan ucapan Sahara. Rosida punya akses ke garasi dan mengetahui letak penempatan kunci lantaran Yai Mim kerap membantu aktivitas di rental milik Sahara tersebut. Karena kami sudah biasa bantu. Biasanya orang yang nyewa rental itu kan titip ke beliau, Yai Mim, jadi beliau ikut melayani. Ada orang mengembalikan kuncinya diterima, uangnya diterima, kunci taruh di tempat kunci, sepeda motor diambil, bebernya. Saat Yai Mim berusaha memindahkan mobil rental itu, ia terlalu menekan gas sehingga menimbulkan suara keras. Hal itulah yang membuat Sahara marah. Ia yang sedang tidur merasa terganggu dengan suara tersebut. Karena tempatnya itu ke bawah, ada jalan paving terus ke bawah, gasnya nekannya terlalu dalam, kesalahan injak gas, mengakibatkan bersuara keras, jelas Rosida. Yai Mim menimpali, saat itu Sahara keluar dalam kondisi masih mengenakan pakaian yang terbuka. Jadi begitu mendengar suara mobil itu, Mbak Sahara ini langsung bangun dengan pakaian yang mohon maaf pendek, ucap Yai Mim. Sambil marah, Sahara lantas menghubungi suaminya, Sofian. Setelah dihubungi sang istri, Sofian langsung datang, ia juga melampiaskan kemarahannya. Pak Sofian datang marah-marah juga, ada apa ini, gini bilang ke saya
Saya ini belum tidur, kata Yai Mim menirukan ucapan Sofian. Tak mau memperpanjang permasalahan, Yai Mim kemudian meminta maaf kepada Sahara dan Sofian. Sahara pun menyambut baik, ia juga berbalik meminta maaf kepada tetangganya itu.